Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di penghujung Ramadan. Besok kalau sidang isbatnya menentukan simpulan besok, maka kita akan berpuasa. Maka jadikanlah bulan puasa, karena dia bulan Quran, maka maksimalkan dengan Quran. Karena dia adalah bulan taubat, maka maksimalkan dengan bertaubat. Karena dia adalah bulan doa, maka maksimalkan dengan doa. Karena dia bulan ibadah, maksimalkan dengan ibadah. Karena dia adalah bulan sabar, maka maksimalkan kesabaran kita. Karena dia adalah bulan tahajud, qiyamul lail, maksimalkan karena kita qiyamul lail. Bulan Ramadan adalah bulan segala-galanya dalam kebaikan. Maka kata hadis Rasulullah, ya bagil khairi akbil, wahai pengingin kebaikan, sambutlah ya. Wa ya bagi syar, wahai pengingin keburukan, adbir, minggatlah kau. Bagi yang inginkan kebaikan, sambut dan segeralah laksanakan. Bagi yang inginkan keburukan, minggatlah kalian, ya, tinggalkan kemaksiatan itu. Tema kita kali ini berkenaan dengan itu, yakni bab al-mubadarah ilal khairat, bab perintah bersegera untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan hanya kebaikannya dilaksanakan, tapi sikap segeranya juga diperintahkan. Perintah berbuat baik ada, dan perintah berbuat menyegerakan, segera berbuat baik itu juga ada. Babnya adalah mubadarah ilal khairat, bab menyegerakan, ya, untuk kepada kebaikan-kebaikan. Wa hassa man tawajjaha li khairin alal iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, bil jiddi dengan serius, min ghairi taraddud tanpa kebimbangan ataupun keraguan. Ya, kita tahu dalam surat Fatir ayat 31 Allah membagi manusia menjadi tiga bagian, tiga kelompok. Allah membagi manusia menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah summa awsnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang merugikan diri mereka sendiri, yaitu zalim li nafsihi, merugikan diri sendiri. Ini orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Ini orang adalah kewajiban tidak ditunaikan, apalagi yang sunnah. Yang fardunya minus, yang sunnahnya nol. Orang seperti ini fardunya mins dan sunnahnya nihil. Pahalanya kosong, dosanya banyak. Ini zalim li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Kata surat Fatir ayat 31. Wa minhum muqtasid, lalu ada orang yang pas-pasan. Dalam ibadah dia menunaikan yang wajib, hungkul, sunnah nama henteu. Jadi pas-pasan aja orang ini. Dalam amal perbuatan, kebaikan dengan keburukannya seimbang gitu. Kadang maksiat, kadang taubat, kadang melakukan kebaikan, kadang juga merugikan orang lain. Orang seperti ini muqtasid, dia tengah-tengah. Bukan orang yang taat banget, bukan juga orang yang pelanggar banget. Ini awamunas kebanyakan di sini. Muqtasid dari kata iktasada yaktasidu iktisad. Ekonomis kalau secara bahasa Arab. Irit. Muqtasid. Jadi makanya ada kuliah itu kuliatul iktisad. Di Lipia itu ada jurusan baru, ya, kuliatul iktisad wal idarah, jurusan ekonomi dan manajemen. Dulu zaman saya itu hanya ada satu jurusan, kuliatus syariah saja, dan syu'bah lughah bawahnya.
Ya, iktisadi itu adalah ekonomis, pas-pasan, ngirit, dan tidak punya inisiatif orang kayak gini. Udah saya aja. Yang ketiga adalah, ini bahasan kita, sabiqun bil khairat. Orang yang selalu menyegerakan, yang semangat, yang antusias mengejar kebaikan-kebaikan. Itu sabiqun bil khairat. Kata para ulama, semua manusia dalam berbagai klasifikasi, dalam berbagai kelas, dalam berbagai bidang, itu semuanya begini bagiannya. Di dunia pekerjaan, ada karyawan yang zalim li nafsihi. Datang pangakhirna, balik pangheulana. Gaji hayang uteuh. Eta karyawan zalim li nafsihi gitu tah. Merugikan perusahaannya, merugikan dirinya sendiri bahwa dia korupsi waktu. Tapi kalau masalah gaji, waduh, masalah hak panghoyongna diweutehan. Ada karyawan yang muktasid, pas-pasan, pas banget ini mah, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Seaya-aya pegawai yang diperintahkan dikerjakan, tidak punya inovasi, tidak juga merugikan. Jadi orang ini pas-pasan. Tidak punya ide, tidak punya inovasi, inovatif untuk memajukan perusahaannya. Gawe, kasih gaji, dah gitu unggul. Muktasid, ngepas. Ada yang karyawan sabiqum bil khairat, selain dia dapat haknya, dia tunaikan kewajibannya, tapi dia punya inovasi-inovasi bagaimana memajukan perusahaannya. Dengan idenya, dengan semangatnya yang luar biasa, antusiasnya dan pikiran-pikirannya dan sebagainya. Jadi semua manusia itu diklasifikasikan kata para ulama seperti ini. Suami istri juga sama, ada yang minta hak terus tapi kewajiban tidak ditunaikan, nganapkahan henteu tapi jatah minta terus. Kemudian yang kedua, ada yang pas-pasan, ngasih kewajiban, dia mendapatkan haknya, tapi ada juga yang lebih, yakni suami yang memberikan banyak kelebihan, banyak nilai, banyak kebaikan kepada istrinya. Ada juga yang istri seperti itu, selain hanya menunaikan kewajiban, dia juga memberi lebih dari yang semestinya. Nah, manusia dalam semua tingkatan, dalam semua golongan tidak akan lepas dari pembagian yang tiga ini. Jadi ini semacam rumus mengklasifikasi manusia dari Al-Quran. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dan yang kita sekarang fokus dalam kajian kita kali ini adalah tentang ibadah. Bahwa orang ada yang merugikan diri mereka sendiri, yang wajib nu fardu teka laku, nu sunnah teka lampah, ta eta zalim li nafsi. Lalu yang muktasid, nu fardu kalaku, nu sunnah teka lampah, eta ngopas pisan, orang yang paling pas. Tapi yang paling afdol adalah sabiqum bil khairat, nu fardu kalaku, nu sunnah kalampah. Itu orang yang sabiqun bil khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 148, ada perintah Allah, fastabiqul khairat. Berkompetisilah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi fakta yang ada, manusia di dunia rata-rata berlomba, berkompetisi dalam hanya urusan dunia saja. Faktanya begitu, manusia kebanyakan berkompetisi, bersaing dan berlomba dalam urusan keduniaan, untuk sesuatu yang bukan untuk itu mereka diciptakan, tapi berlomba-lomba mati-matian, tikus ruk tidungdung kadedemes kainjak-injak, hulu jadi suku, suku jadi hulu, untuk sesuatu yang kata Allah tidaklah lebih berharga bahkan dari satu sayap nyamuk sekalipun. Perintah berikutnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada perintah lain, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang luas seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi ini perintah bersegera menunaikan ketakwaan, menunaikan kebaikan. Itu 3 ayat yang menjadi motivasi agar kita senantiasa menjadi orang yang bersegera menuju kebaikan.
Dulu saya pernah dinasihati oleh mudir pesantren, setiap subuh dibaca wasiatnya. Qum ila sholati mata sami'tan nida mahmatakun az-zuruf. Qum ila sholah, segeralah bangkit menuju sholat. Mata sami'tan nida, kapanpun kau dengar panggilan azan. Mahmatakun az-zuruf, apapun kondisimu. Didoktrinkan, kemudian dibacakan tiap subuh, lalu diulang-ulang oleh santri. Setiap upacara juga diulang-ulang. Jadi upacara kita di sana itu lebih kepada tausiah. Ada pengibaran bendera, ada rasmiatnya lah gitu ya, protokoler ada seperti itu. Tapi lebihnya atau lebih banyaknya itu adalah wasiat dari mudir kepada para santrinya. Di antara yang terus-terusan digaungkan itu adalah qum ila sholah mata sami'tan nida mahmatakun az-zurub. Ya, itu segera sholat saat kau dengar azan, apapun kondisimu. Ya. Sampai diceritakan dulu ada orang lagi maku kayu, mau gini, Allahu Akbar, ecageun. Jadi palu nanti itu diketrukeun ecageun. Orang-orang dulu seperti itu. Bahkan ada seorang tabi'in mengatakan, jika kalian tidak melihat punggungku di masjid, cari di kuburan. Kalau kalian tidak melihat punggungku di masjid, cari aku di kuburan. Berarti aku sudah mati itu. Orang-orang dulu seperti itu. Ya. Oleh kiai kita ditanamkan untuk didoktrin untuk seperti itu. Masya Allah, semoga jariah buat beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Fal awwalu, lalu dari keterangan-keterangan hadis ada beberapa keterangan hadis tentang menyegerakan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian berbuat kebaikan sebelum datang fitnah yang tidak kau rasakan, bagai potongan malam yang gelap. Bahkan ada seorang laki-laki yang pagi hari beriman, sorenya sudah kafir, atau sore masih beriman, pagi sudah kafir. Akan tiba masa itu nanti. Sebelum datang masa itu, badiru bil a'mal, segeralah mubadarah untuk menyegerakan berbuat kebaikan, melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah sebelum datang ujian, fitnah yang tidak terasa, bahkan dia seperti potongan malam yang gelap. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Bukan hanya seorang pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir, bahkan lebih parah dari itu, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka memborong, menjual agamanya demi dunia yang remeh-temeh. Betapa banyak orang sekarang mengorbankan sholatnya demi materi yang tidak seberapa. Menjual agamanya, ngaborongkan agamanya untuk dunia yang remeh-temeh ini, yang hina dina ini, lalu dia ambil korbankan agamanya. Dalam skala besar dia bahkan menjual agamanya dengan fatwa-fatwa sesatnya untuk mendapatkan sedikit dua dikit dari materi dari manusia, simpati dari manusia dan sebagainya. Dalam skala kecilnya tadi, dia menggadaikan sholatnya demi pekerjaan yang sebenarnya tidak membuat dia hebat-hebat amat gitu, biasa saja sebenarnya. Dia meninggalkan sholatnya demi aktivitas yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Nah ini memang satu perlu hidayah, yang kedua perlu kesabaran kita mengingatkannya. Maka perintah sholat mah, perintah dakwah sholat mah khusus. Dalam surat Maryam ya disebutkan bahwa wa ya'mur ahlahu bis sholati waz zakati wastabir 'alaiha.
Jadi nyuruh orang sholat mah wastobir, bukan sabar. Lebih sabar. Sobaro dengan istobaro dalam bahasa Arab beda makna. Sobaro itu sabar, tapi kalau istobaro benar-benar sabar, tanpa henti, terus-terusan, tidak kenal putus asa. Wa'mur, ini ayatnya, wa'mur ahlaka bisolati wazakati wastobir alaiha. Perintahkan keluargamu dengan sholat dan juga zakat, dan bersabar, benar-benar bersabarlah di situ. Tidak cukup di situ, Allah jamin yang lain, wa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kau tidak usah risaukan rezekimu dan anak-anakmu. Nahnu narzuquka, kami akan jamin rezekinya. Kamu perintahkan aja mereka sholat. Perintahkan keluargamu sholat, bersabar sesabar-sabarnya. Jangan kau masalahkan rezekimu. Nahnu narzuquka, kami sendiri akan merizkikan. Kamu juga hidup dari rezeki kami. Anakmu juga sama seperti kamu. Kami akan jaminkan rezekinya. Nah, ini juga refleksi keluarga-keluarga muslim. Pastikan anak-anak kita itu sholat. Dan masalah dunia mah ada rezekinya sendiri. Toh banyak yang kita sekolahkan akhirnya juga nggak ke situ rezekinya anak-anak kita. Ada juga yang sudah dijajahkan, toh juga tidak ke situ. Mereka itu ada dunianya, ada rezekinya, dan ada kehidupannya. Tapi sholat dan yang lain-lain, tadi sholat mewakili ibadah lain dan terutamanya sholat, Allah perintahkan secara khusus wastobir alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkan ahlaka keluargamu bisolati dengan sholat, wazakati dan zakat, wastobir alaiha, bersabarlah dalam merintah sholat tersebut. Ini apa namanya, banyak orang yang melalaikan hal ini. Ada orang bangun subuh, ada, tapi dia bukan untuk ke masjid, bukan untuk sholat subuh, langsung ngahdekan motor biur ke pagaweana, biur ke mana mobilnya, biur ke mana bawa gerobak, biur ke mana bawa sesuatu, ke mana ke pasar atau padahal bangunnya sama dengan bangun orang-orang subuh. Padahal bangunnya bahkan lebih dulu dari orang yang subuh. Sementara Allah sudah mengatakan man sholat subha, barang siapa yang menunaikan sholat subuh baik jamaah atau tidak, dalam konteks hadis itu mah, fahuwa fi zimmatillah, dia sungguh ada di dalam jaminan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Zimmah itu tidak ada bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Man sholat subha, barang siapa yang sholat subuh, dia ada di dalam zimmahnya Allah. Zimmah dalam bahasa Indonesia tidak ada. Zimmah itu begini, kalau kita melihat keluarga kita dianiaya, dirusak kehormatannya, lalu dikerjain, kita kan marah besar tuh. Istri kita ada yang ngarogahala, marahnya luar biasa. Itu zimmah namanya. Dalam bahasa Arab zimmah itu seperti itu. Kita melihat anak kita diculik, anak kita dianiaya, anak kita dizolimi, kita orang tua yang punya zimmah, marahnya luar biasa. Nah, orang yang sholat subuh dalam zimmatullah, di dalam zimmahnya Allah Ta'ala. Bahkan zimmatullah asyaddu min zimmatil insan. Zimmahnya Allah lebih dahsyat daripada zimmahnya manusia. Rasa marah, rasa murka Allah kepada orang yang sholat subuh diganggu lebih besar daripada rasa marah seorang ayah ketika anak dan istrinya diganggu. Itu zimmah. Dan tidak ada bahasa apapun dalam bahasa lain makna zimmah itu. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Lalu ditambah ada keutamaan berjamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat semalam penuh. Man shalla subha fi jama'atin kaman shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat semalam penuh. Leh da urang tidak kuat sholat semalam penuh teh sok aya nu sanggup Bu, Pak, sholat semalam penuh hari ini. Ti isya duit ka subuh sholat semalaman moal aya. Ulah 11 rakaat witir we 3 we tah. Kadang diringkas urang hiji cekap lah. Paket hemat. Tahajud 2 witir hiji kan gitu nurutin mah dijaga. Jangan sampai enggak sama sekali. Karena itu wasiat Rasul pada Abu Hurairah, jangan sampai dilepas sampai mati itu.
Kata Abu Hurairah, kekasihku baginda Rasul berwasiat sebelum meninggal. Wasiat Rasul berarti ini. Jangan meninggalkan 3 hal sampai aku mati. Puasa 3 hari per bulan, sholat duha, sunnah 2, witir. Kalau kita belum bisa semuanya, minimal 1 atau 2 dari itu kita pegang sampai kita mati. Sebagai wasiat dari Rasulullah SAW. Wasiat khusus. Kalau agama ini kan wasiat umum nih. Nah, tapi kalau wasiat khususnya beliau perintahkan seperti itu. Nah, sekali lagi bahwasanya kita diperintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan sebelum datang fitnah. Yang fitnah itu merangsak dan juga masuk ke hidup kita tanpa kita sadari, selembut potongan malam yang masuk ke dalam waktu kita. Ketika itu terjadi, maka seseorang tidak sadar bahwa dirinya telah kafir di sore hari padahal paginya beriman, atau dia telah kafir di pagi hari padahal sorenya beriman. Bahkan lebih dahsyat dari itu, bisa jadi orang seperti itu menjual agamanya untuk kepentingan dunia yang sebenarnya rakhisotan, tidak seberapa. Rakhis itu murah, ya. Rakhis itu murah. Saya sering mengartikan begini, ayah orang bangun subuh, neangan sorabi, diuk di tukang sorabi, adan berkumandang. Ada yang begitu. Subuhnya bangun seperti orang-orang lain, tapi dia tidak melakukan sholat subuh. Malah nongkrong di tukang sorabi, tukang gorengan, padahal sama-sama bangun subuh. Itu dia menjual agamanya demi kepentingan dunianya. Lebih hebat dari itu, maka dia menjual ajaran agama untuk kepentingan dunia yang melenakan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersegera, ya, rusuhan untuk mengerjakan kebaikan. Rusuh positif maksud saya, ya, bukan yang negatif. Karena kalau rusuh negatif, Rasul sudah mengingatkan, hati-hati dengan sikap tergesa-gesa, karena al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu bagian dari syaitan, dari sifat setan yang tidak boleh kita contoh. Jadi rusuhan yang negatif itu tidak dianjurkan. Tapi kalau rusuhan dalam kebaikan itu adalah diperintahkan. Makanya perintahnya beda. Kalau rusuhan negatif namanya ajalah. Kalau rusuhan positif namanya mubadarah. Atau dalam ayat musaraah. Musaraah itu dikata surah, menyegerakan. Berbuat mempercepat kebaikan namanya musaraah, mensurahkan kebaikan. Kalau yang negatif, Rasul menggunakan bahasanya al-ajalah. Ajalah itu seperti, kalau bahasa modern, ajalah itu digunakan untuk roda ban. Jadi orang yang tergesa-gesa rusuhnya jika ban, nah itu bagian dari sifat setan. Tapi kalau rusuhnya itu mubadarah, well mobile, jadi mobilisasi itu bagus gitu. Nah itu namanya mubadarah, menyegerakan tapi dengan penuh ilmu dan juga dengan penuh persiapan, ya, itu mubadarah. Beda dengan tadi apa, al-ajalah, ya. Ada beberapa contoh dari Nabi SAW tentang sifat mubadarah ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Uqbah bin Haris dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Shallaitu wara'an Nabi alaihi salatu wasalam. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di kota Madinah. Salat asar, al-asra. Fa sallama summa qama musri'an fatakhatta riqaban nas. Lalu beliau setelah selesai salat itu segera pergi meninggalkan tempat duduknya. Beliau ngimami salat, asar beres langsung pergi. Yatakhatta itu menembus barisan jamaah sampai ke belakang. Beliau pulang duluan. Ila ba'di hujari nisaihi, ke kamar atau ke rumah istri-istri beliau. Fa fazi'an nasu min sur'atihi. Semua orang yang ada di masjid kaget. Saking tergesa buru-burunya Rasulullah SAW setelah salat pergi meninggalkan masjid. Fafazi'a itu kaget gitu. An-nasu, orang-orang saat itu. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'ati. Semua orang takjub dan heran dengan sikap cepat dan
tergesanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dzakartu syai'an min tibri indana fakarihtu an yahbisani. Dalam riwayat lain itu sampai sahabat ada yang bahasa orang nama apa ya? Mungkin ingin memastikan, ya Rasul, kan Anda merintahkan kita teh zikir habis salat. Anda sendiri langsung pulang begitu ngabret gitu kan. Kata Rasulullah, zakartu syai'an min tibri indana fakarihtu an yahbisani. Aku teringat sesuatu ya, yang aku akan sedekahkan tapi aku lupa belum sedekahkan. Ini menyegerakan kebaikan. Jadi beliau itu setelah sholat asar langsung pergi ke rumahnya ngambil sesuatu yang sudah dia niatkan mau disedekahkan, belum disedekahkan. Fa'amartu bikismati, maka aku perintahkan kepada pesuruh-pesuruh yang biasa beliau minta bantuan untuk membagikannya. Jadi ini beliau rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, menyegerakan bersedekah karena memang sudah ada yang mau disedekahkan tetapi kelupaan beberapa waktu dan teringat waktu sholat. Ini jadi dalil dari para ulama bahwa khusyuk itu bukan kosong pikiran. Khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, tidak baca apa-apa, atau tidak fokus apa-apa. Khusyuk itu bukan itu. Khusyuk itu bisa jadi orang ingat kebaikan, itu juga masih khusyuk. Yang tidak khusyuk itu kalau orang ketika sholat teringatnya keburukan. Teringat keburukan. Di sini Rasul ketika asar langsung pergi, berarti di dalam sholat beliau teringat sedekah itu. Dan Rasul adalah orang yang paling khusyuk sholatnya, tidak diragukan lagi. Maka ulama menyimpulkan dari keterangan hadis ini, khusyuk itu bukan kosong pikiran, atau bukan melamun, bukan ngabalem, bukan juga merenung. Khusyuk itu adalah ketika sholat fokus kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat kerendahan diri dan takut kepada Allah. Kemudian kalau ada lintasan kebaikan itu tidak apa-apa. Umar bin Khattab bahkan ketika sholat menemukan strategi perang, dipraktekkan strategi itu dan perangnya menang. Ali bin Abi Thalib ketika sholat menyuruh orang untuk mencabut anak panah yang tertancap di badannya. Jadi khusyuk itu bukan lupa kebaikan segala macam, tapi khusyuk itu adalah fokus kepada Allah. Namun kadang-kadang ada kebaikan yang teringat, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika sholat teringatnya keburukan. Aduh, tadi di stopan ainu geulis poho teu ditaros. Aya di tukang ketoprak, tukang lotek ainu geulis, aduh teu ditaros. Emut eta ngarusak khusyuk. Atau perkara dunia yang tidak jelas kebaikannya. Ya, nuju sholat emut timnas menang elehnya. Nah, itu merusak kekhusyuan. Makanya pas salam assalamualaikum timnas sabaraha gitu. Pernah di dia abdi nguping di dia. Palih dia. Assalamualaikum timnas sabaraha gitu. Can ge acan atuh. Kalem we zikir heula lah, zikir heula gitu. Zikir heula tiasa kan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendefinisikan khusyuk itu dengan 3 kalimat. Khusyuk adalah menunaikan syarat, melengkapi syarat, toharohnya benar, wudunya benar, segala macam benar. Yang kedua adalah istifaul arkan, menyempurnakan rukun dari takbiratul ihram sampai ke salam sempurna, bacaannya, gerakannya, segala macam. Yang ketiga hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi khusyuk itu 3 pilar kata Ibnu Abbas. 1 apa? Melengkapi syarat. Yang kedua menyempurnakan rukun. Yang ketiga hatinya hadir. Istifa'u syurut yang pertama, yang kedua istifa'ul arkan, yang ketiga hudurul qalbi, hatinya hadir. Itu khusyuk. Jadi hati-hati, khusyuk bukan merenung, khusyuk bukan ngalamun, khusyuk bukan kosong. Kosong bahaya, kayak kosong rakaat ke 10 ingatnya opat keneh kan gitu. Itu tidak kosong, itu bukan khusyuk ya. Khusyuk itu adalah tadi berawal dari wudu yang benar, berakhir dengan salam yang benar, itu khusyuk namanya. Sampai-sampai Nabi memotivasi agar orang itu wudunya dijaga. Beliau pernah bermotivasi dalam hadis Bulughul Maram nomor 54, 55, 56. Rasul bersabda, barang siapa yang ketika wudu membaca bismillah lalu berwudu
setelah wudu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambah lagi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Akan dibukakan baginya 8 pintu surga seluruhnya. Dibukakan baginya 8 pintu surga untuk dipersilahkan dari pintu manapun dia inginkan. Kenapa wudu sedemikian hebat dan dahsyat keutamaannya? Karena wudu itu adalah pangkal dari sholat yang khusyuk. Wudu itu awal dan pangkal dari sholat yang khusyuk. Di wudu heula bermulainya. Gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan wudu kita, memperbaiki wudu kita. Diruru apa? Wudu teh diruru tah apa nih teh? Selak-selak diruru, jenggotnya diruru begini kalau ada jenggotnya. Kemudian apa namanya? Kaki juga jangan dibulak-balik itu, jangan goreng tahu, jangan. Tapi benar-benar diruru sampai memuncangan, diusap diruru. Kemudian sela-sela jari. Ya, maka di beberapa tempat mah ada yang sampai menyediakan kursi wudu teh supaya tumakninah. Di kieu tah diruruan, sela-sela kukuna bisa ada yang tidak masuk air. Telinga juga sama, diruru semuanya sampai anggota wudu benar-benar terkena wudu. Ibnu Umar bahkan karena batasnya segini kadang dileuwihkeun. Saking apa beliau itu ketat dan hati-hati menjaga tuntunan Rasul, beliau begitu. Bahkan beliau mah kadang ngaleuwihan tina tilu. Ibnu Umar kadang ngaleuwihan tina tilu. Da tadi meyakinkan teh apa namanya melebihkan sedikit dari jumlah maupun dari kualitasnya. Kualitasnya ditambah, jumlahnya ditambah. Jadi lebih dari 3 kali. Itu yang dijaga oleh Ibnu Umar, saking pentingnya wudu. Karena wudu adalah ajaran Islam yang khusus, tidak dimiliki oleh ajaran lain, dan wudu itu diajarkan oleh Jibril langsung kepada Nabi Muhammad. Ini perlu diingat, informasi. Wudu itu adalah syariat yang diajarkan langsung oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, dan syariat wudu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Ini kehebatan umat Rasul, ada wudu. Dan wudu adalah gerbang atau pembatas antara dimensi duniawi dengan dimensi ukhrawi. Ketika orang wudu, dia sudah masuk ke dimensi akhirat, dimensi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memisahkan dia dari keduniaan dengan keukhrawian, itu dengan wudu. Kemudian masuk ke salat, munajat kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dijaga banget itu wudu ya, jangan sampai sembarangan. Saya masih melihat orang wudunya itu di siga ngamalikeun tahu gitu Bang. Ya? Diasongkeun, iya diasongkeun. Mun ka cayan mun henteu. Makanya Nabi pernah melihat orang wudu menguncangkeunna masih garing, diancam wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang wudu menguncangkeunna ketinggalan. Wailun, neraka wail, celaka. Lil aqabi memuncangkan mata kaki minan nar, yang kesentuh api neraka gara-gara wudunya tidak sempurna. Maka dipastikan. Dulu kita kalau di pesantren di Al-Ibda itu santri orang per orang itu dicek satu-satu. Catat. Kamu wudunya masih kurang, kamu satu persatu dipastikan gitu. Gerakan-gerakan wudu itu sampai sempurna. Perhatikan. Kalau sudah sepuh, nah itu memang dicek juga bagus sih, tapi bisa eraeun lah karunya. Ngecek masing-masing aja. Siwurnya cukup. Satu siwur, iya kalau cukup satu siwur misalkan gayung kita wudu diambil gini nggak apa-apa, sama itu juga wudu. Ini mah kalau yang di keran biasanya suka ada yang dibulak-balik itu kan. Kalau yang diambil gitu juga sama. Pastikan air terkena semua ke anggota wudu. Tidak ada yang tidak terkena, harus terkena. Bismillah. Bab ini pertanyaan tadi Bapak ini sudah berhabis. Bab syarat salat tadi kan khusus itu menghadirkan syarat, rukun dan menghadirkan hati. Nah. Melengkapi syarat, rukun dan menghadirkan hati. Nah, di antara syarat itu kan menutup aurat. Sekarang anak muda itu pakai kaosnya pas-pasan. Jalannya melorot sehingga pas rukun sujud itu pemilihnya tuh nyaris kelihatan. Nah, laki-laki maksudnya. Gimana salatnya seperti itu? Ya, tidak sah. Tidak sah. Kan syarat salat itu satrul aurah.
menutup aurat. Dukhulul waqti, istiqbalul kiblati, satrul aurati, dan wudu, taharah kan. Itu syarat-syarat sah salat. Jadi pernah kejadian saya kasih sarung, dia lagi salat sunat, kemudian saya nggak banyak ngomong, kasihkan dia sarung itu, dia pakai dilapis ini. Ya, apa jangka pendeknya begitu mengingatkannya, tapi jangka panjangnya dipahamkan sih. Itulah pentingnya orang belajar agama, taklim tuh begitu. Kalau dia dengar dari gurunya atau bisa diingatkan. Tapi kalau sekedar itu kan dia sangka, dia kira teh cukup. Dia tidak paham disuruh sarung teh mungkin karena pakai celana gitu. Tapi kalau dipahamkan bahwa itu kamu auratnya terlihat, nggak boleh sholat kalau auratnya begitu. Kalau dipakai kasih sarung dia ingat terus itu, akan ingat terus dan begitu. Jadi ada juga orang yang sholat itu dengan jaket yang bertuliskan atau kain yang bermotif, itu khawatir mengganggu orang di belakang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah sholat, ada gambar di rumahnya itu punya Aisyah gitu. Beliau ya tidak pantas orang yang sholat ada gambar di sekitarnya. Jadi Nabi menyuruh Aisyah untuk mencopot itu hordeng, semacam hordeng lah ya, semacam tirai gitu untuk dilepas karena tidak pantas ada orang sholat dengan ada gambar, apalagi dikenakan di badan. Yang tirai saja nggak boleh, apalagi di badan gitu. Bahkan saya pernah sholat, di depan saya itu ada tulisannya itu tidak senonoh, ada tidak senonoh, pokoknya bahasanya jorok lah. Ada juga yang di depan tulisannya itu ajaran agama lain, gambar sesembahan agama lain, ada seperti itu. Pakai ini pernah kejadian pakai salib di sini. Salib. Ada juga, mohon maaf, pakai batik tapi motifnya arca, ada. Motifnya arca. Tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Sudah enggak sekarang. Arca itu apa? Arca itu patung. Jadi itu merusak kehusuan orang yang di belakangnya. Merek yang sering itu merek sarung. Iya, makanya saya mau merek tuh di atas. Ini saya pakai di atas nih. Karena kalau di bawah, apalagi ditampilkan satu itu apa namanya? Itu merusak tatanan hati kita itu. Ya, kita tidak bisa menata hati kalau kemana-mana pakai baju branded itu. Ada sebuah hadis, kulu washrabu min ghairi sarafin wala makhyalatin. Makanlah yang kau suka, minumlah yang kau suka, pakailah yang kau suka tanpa berlebihan dan tanpa menimbulkan kesombongan. Nah, makhyalah ini saya khawatir pakaian branded, makanan branded, kita sulit menata hati dengan itu. Makhyalah dari kata khuyala, dari kata muhtalun, berbangga. Jadi kita diperintahkan Nabi untuk makan sok mangga, minum sok mangga, pakai sok mangga, tapi jangan sampai itu menimbulkan sikap yang berlebihan atau menimbulkan tadi rasa bangga. Maka supaya kita dapat menata hati lebih baik, sebaiknya jangan terlalu bergantung atau jangan terlalu menggunakan pakaian branded. Tapi kalau motifnya kualitas, ini beda lagi ya. Kalau kita beli branded, pastikan niat kita belinya kualitas, bukan sekedar branded gitu. Nah, lebih menjaga hati kita lagi kalau merek tidak dipampang. Kan bisa jadi barangnya bagus tanpa diperlihatkan kan bisa gitu. Apalagi kalau belakangnya itu atlas yang 500.000, wah itu sholatnya juga beda itu. Allahu Akbar, itu tukang arapalen deh sarung saya atlasnya gitu. Saya pernah nyoba pakai sarung atlas dikasih orang sama pakai biasa, di kitanya tuh susah nata hatinya, itu susah itu. Mungkin itu maksud Nabi, jangan pakai pakaian yang makhyalah, yang mengundang kebanggaan. Pak Haji Dadang cerita ke saya, kalau kita naik motor gede, itu baru naik dengar suaranya buk buk buk, bangga tuh sudah langsung. Nah, saya menyimpulkan di situ bahwa memang apa yang kita pakai, apa yang kita beli, apa yang kita makan, kita minum dapat mengundang tadi kesombongan itu. Sulit kita menata hati kalau begitu. Sekhusyuk apapun kita ke masjid pakai sarung yang paling merek beda dari orang, beda perasaannya.
Maka sebaiknya tadi pertanyaan, merek itu taruh di atas, digulung aja lah. Biarkan merek itu nyaman dengan bujal kita. Gitu. Biarkan dia nyaman di perut kita. Baik ya. Tadi Pak Dokter, satu lagi, mohon maaf, minta satu menit lah. Ini seorang ibu sholat sambil memegang tali gitu ya. Tali, ya. Karena dia sepertinya ngantuk gitu. Oleh Rasul itu Iya, dilarang. dilarang, jadi Iya. udah tidur dulu lah gitu. Iya. Itu gimana tuh? Iya, jadi kita jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Jangan sampai kita pengen kuat taraweh masang tambang di tukang kita. Salat sunnah. Salat sunnah. Qiyamul lail kan? Itu kan qiyamul lail, lagi tahajud kan? Istri Rasul mengikuti. Itu sampai pasang tali di belakang supaya tidak ngantuk gitu. Salah satu istri Nabi kalau nggak salah ya? Zainab. Istri beliau Zainab itu ngikut sholat beliau, sholat sunnah, dan tidak kuat dipasang tali. Atau kita mah sholat sunnah nyender ke tembok lah gitu. Ya sebaiknya kita tidak memaksakan diri. Kalau ngantuk ya tidur. Gitu. Ngantuk ya jangan, ya tidak boleh. Ada larangan hadis. Jangan melakukan ibadah dafiul akhbasain, yang menahan dua penyakit, dua kotor. Satu ngantuk, yang kedua nahan BAK. Kata Nabi, la yusolliyan, jangan sholat, jangan baca Quran, jangan zikir, jangan ibadah-ibadah lain yang menahan pipis, apalagi BAB dan sebagainya, yang nahan ngantuk berat. Jadi kalau orang ngantuk, benar-benar ngantuk berat, tidurkan. Benar-benar mau pipis, pipiskan, jangan ditahan. Rasul tidak izinkan orang sholat dengan menahan dua hal tersebut, ngantuk berat. Karena apa? Karena dia tidak tahu, mungkin yang dibacanya mengutuk Tuhannya. Kata Nabi gitu, ada tambahan informasi itu. Karena khawatir dia baca harusnya Quran atau bacanya harusnya zikir, malah dia maki-maki Tuhannya. Gitu. Maka ditidurkan aja kalau ngantuk berat. Tapi zaman sekarang rasa-rasanya orang super ngantuk berat itu rasanya nggak ada, kecuali kalau habis minum obat tidur, obat ngantuk. Kalau ngantuk berat biasa jarang lah, kecuali dia begadang 3 hari kemudian ngantuk, wallah alam ya. Hal kondisi biasa mah jarang. Hadallahu ikum ajmain, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Untuk bulan puasa gimana, kita lanjutkan taklim atau kita pakai tadarusan atau gimana Pak DKM untuk Ramadan seperti biasa? Nah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.